Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Elita Puspitasari. Saya adalah mahasiswa tingkat akhir Prodi Perjalanan Wisata Universitas Negeri Jakarta. Dalam video ini saya akan menjelaskan tentang pemasaran pariwisata. Untuk lebih jelasnya, silakan simak video ini ya. Keep for watching. Sebelum masuk pada inti pembahasan, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu pemasaran dan apa itu pariwisata. Pemasaran adalah segala upaya untuk dapat memenuhi kebutuhan konsumen melalui penciptaan produk, pengemasan, pendistribusian, transaksi, konsumsi sampai dengan pasca konsumsi oleh konsumen. Sedangkan pengertian pariwisata menurut World Tourism Organization atau WTO adalah kegiatan seseorang yang bepergian ke atau tinggal di suatu tempat di luar lingkungannya yang biasa dalam waktu tidak lebih dari 1 tahun secara terus-menerus untuk kesenangan, bisnis, ataupun tujuan lainnya. Sedangkan pengertian pemasaran pariwisata adalah segala upaya untuk dapat memenuhi kebutuhan dan keinginan wisatawan melalui penciptaan produk wisata, pengemasan, pendistribusian, transaksi, konsumsi sampai dengan pasca konsumsi oleh wisatawan. Oleh karena itu, dalam dunia pariwisata terdapat produsen dan konsumen. Yang menjadi produsen adalah segala entitas atau elemen yang menyediakan produk wisata seperti hotel, destinasi wisata, restoran, pusat oleh-oleh, desa wisata, travel agent, dan lainnya. Sedangkan yang menjadi konsumennya adalah wisatawan. Dalam dunia bisnis, pemasaran bukan hanya hal yang mesti dilakukan, namun juga perlu direncanakan. Semua perusahaan pasti memiliki dan membutuhkan peran dari sales dan marketing, karena divisi tersebut adalah bagian inti dari sebuah perusahaan. Sales dan marketing pastinya memiliki peran yang berbeda, tetapi dengan tujuan yang sama, yakni memperoleh keuntungan dan mencapai target perusahaan. Marketing bertugas untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumen, membuat konsep produk, menetapkan harga, serta memberikan pelayanan kepada pelanggan. Sedangkan peran sales adalah melakukan penjualan produk, merencanakan strategi penjualan, membangun relasi dengan konsumen, merekap hasil penjualan, serta menjamin kepuasan dari konsumen. Dalam memasarkan produk, dibutuhkan strategi agar produk tersebut dapat sampai pada target yang telah ditentukan. Apa itu strategi? Menurut Philip Kotler, strategi pemasaran ialah suatu pola pikir mengenai pemasaran yang akan digunakan untuk mencapai tujuan pemasarannya. Strategi pemasaran didasarkan atas 5 konsep strategi, yaitu yang pertama, segmentasi pasar. Perusahaan harus mengklasifikasikan pasar yang sifatnya heterogen ke dalam satuan pasar yang sifatnya homogen. Karena setiap pembeli memiliki kebutuhan yang bermacam-macam dan perusahaan tidak akan mampu memenuhi kebutuhan semua pembeli. Yang kedua adalah market positioning. Perusahaan harus memilih segmen pasar yang mampu menghasilkan penjualan dan keuntungan yang paling besar dibandingkan perusahaan lain, karena perusahaan tidak dapat menguasai seluruh pasar yang ada. Yang ketiga adalah market entry strategy, merupakan salah satu strategi perusahaan agar dapat memasuki segmen pasar yang dijadikan sasaran penjualan. Misalnya, dengan cara bekerja sama dengan perusahaan lain atau B2B. Yang keempat adalah marketing mix strategy,
ialah kumpulan variabel-variabel yang telah digunakan perusahaan untuk mempengaruhi tanggapan konsumen. Variabel yang mempengaruhi atas pembelian tersebut sering disebut dengan 7P, yaitu product, price, place, promotion, partisipan, proses, dan people physical evidence. Pariwisata yang baik harus memiliki daya tarik, kemudahan akses, sarana, serta fasilitas yang memadai. Pariwisata tidak akan maju seperti sekarang jika tidak didukung oleh industri pariwisata. Nah, dalam pariwisata terdapat industri pariwisata. Apa itu industri pariwisata? Industri pariwisata adalah kumpulan usaha pariwisata yang saling terkait dalam rangka menghasilkan barang atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dalam penyelenggaraan pariwisata. Dapat dikatakan kumpulan usaha tersebut adalah produk pariwisata. Dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan mengklasifikasikan usaha pariwisata yakni daya tarik wisata, kawasan pariwisata, jasa transportasi, jasa perjalanan wisata, jasa makanan dan minuman, penyedia akomodasi, penyelenggara kegiatan hiburan dan rekreasi, MICE, jasa informasi pariwisata, jasa konsultan pariwisata, jasa pramuwisata, wisata tirta, dan spa. Dari informasi yang telah saya sampaikan tadi, saya akan memberikan contoh pemasaran pariwisata yang dilakukan oleh Kementerian Pariwisata Indonesia. Pariwisata Indonesia juga memiliki strategi dalam memasarkan pariwisata. Strategi Pariwisata Indonesia tertuang dalam buku Rencana Strategi Kementerian Pariwisata tahun 2018 sampai 2019. Strategi yang dilakukan terkait pengembangan pariwisata adalah destination, origin, dan time, atau yang bisa disingkat dengan DOT, yaitu yang pertama, destination. Pemasaran destinasi branding dan destinasi pariwisata prioritas nasional berbasis teknologi informasi dan komunikasi atau digital tourism. Pemasaran destinasi pariwisata tersebut berbasis digital tourism dengan upaya menarik wisatawan mancanegara dan wisatawan Nusantara untuk berwisata berbasis teknologi informasi. Pengambilan keputusan dalam menentukan destinasi yang ingin dikunjungi dilakukan secara online. Untuk itu, dilakukan strategi branding Wonderful Indonesia maupun Pesona Indonesia. Yang kedua, origin. Segmentasi pasar yang fokus pada negara asal dan provinsi asal wisatawan. Strategi ini merupakan upaya dalam mengetahui karakter serta perilaku wisatawan. Kedua hal tersebut adalah aspek penting dalam mengetahui faktor apa yang mempengaruhi keputusan wisatawan terhadap destinasi pariwisata. Strategi ini dilakukan dengan kegiatan analisis perilaku wisatawan berdasarkan origin. Yang ketiga, time. Meningkatkan jumlah penjualan pariwisata yang bersifat musiman dalam meningkatkan jumlah wisatawan mancanegara dan pergerakan wisatawan Nusantara. Peningkatan penjualan pariwisata musiman merupakan upaya pemasaran sesuai momentum. Ketepatan waktu penjualan akan mempengaruhi tingkat pembelian wisatawan. Ketepatan waktu yang dimaksud adalah musim liburan dari masing-masing negara dan secara nasional, maka dibuatlah promotional channel yang sesuai, yakni paid media. Promosi melalui berbagai media, baik online, elektronik, cetak,
maupun ruang. On media, promosi melalui website Indonesia, travel, website Pemda, dan website event. Social media, promosi melalui sosial media seperti Facebook, Instagram, Twitter, blog, dan lainnya. Endorser, penggunaan sosok tertentu untuk mempromosikan pariwisata Indonesia, misalnya blogger dan artis Indonesia. Nah, itu dia penjelasan mengenai pemasaran pariwisata beserta contohnya. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam kata-kata ataupun lainnya. Terima kasih untuk kalian yang sudah bersedia menonton video ini. Jangan lupa like dan subscribe serta share sebanyak-banyaknya jika video ini bermanfaat. Sampai jumpa. Salam pariwisata Indonesia, wonderful Indonesia.